Saluran ekskresi terdiri dari beberapa bagian yaitu ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam perut pada dinding tubuh bagian belakang. Bentuknya seperti biji kacang merah. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada yang kanan. Keduanya berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalamnya. Ginjal terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama kulit ginjal atau korteks, yang kedua medula, dan yang ketiga pelvis renalis. Pada ginjal juga terdapat arteri renalis dan vena renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron berperan penting pada proses penyaringan darah. Bentuknya terdiri dari badan Malpighi. Tiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah, yaitu glomerulus, yang berada di dalam kapsula Bowman. Badan Malpighi kemudian melanjutkan salurannya ke medula dan korteks. Saluran-saluran itu yaitu yang pertama tubulus proksimal, lalu yang kedua lengkungan Henle, yang ketiga tubulus distal, dan yang terakhir tubulus connectivus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih urin primer itu. Urin adalah hasil sisa proses metabolisme tubuh yang dikeluarkan berupa sebuah cairan dan melalui saluran kandung kemih. Jadi, urin adalah hasil sisa proses metabolisme dari dalam tubuh yang diproses melalui ginjal dan dikeluarkan melalui kandung kemih. Nah, jadi urin itu mengandung zat yang sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh kita. Jadi, kalau tidak segera dikeluarkan, maka akan berbahaya bagi tubuh kita karena zatnya itu mengandung racun. Urin itu mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Sebenarnya urin itu mengandung zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Maka kita harus segera mengeluarkan urin itu dari tubuh kita karena kalau tidak segera dikeluarkan itu bisa menyebabkan racun bagi tubuh kita. Makanya itu ketika urin sudah menumpuk maka kita harus segera mengeluarkannya sesegera mungkin. Lantas bagaimana sih pembentukan urin primer itu? Mari kita simak. Nah, jadi proses pembentukan urin primer itu melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada filtrasi. Filtrasi merupakan penyaringan. Yang kedua ada reabsorpsi yang merupakan penyerapan kembali. Yang ketiga ada augmentasi dan sekresi, yaitu pengumpulan. Nah, organ-organ yang terlibat dalam proses pembentukan urin ini termasuk ke dalam sistem urinaria yang meliputi ginjal, glomerulus, kapsula Bowman, tubulus, kandung kemih, ureter, dan uretra. Urutan proses pembentukan urin pada tahap ini sebagai berikut. Nah, kembali pada tahap pertama tadi, yakni filtrasi atau penyaringan, dan tahap ini itu dilakukan di dalam ginjal. Nah, jadi ginjal itu mempunyai sekitar 1 juta nefron untuk pembentukan urin, dan biasanya sekitar 20% darah itu akan melewati ginjal untuk disaring. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme itu akan disaring karena akan menjadi racun bagi tubuh. Jadi di tahapan ini itu terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus yang dibungkus oleh kapsula Bowman, yaitu kantong yang meliputi penampungan hasil dari filtrasi. Dan dari sini glomerulus akan menyaring protein dari darah dan limbah agar dapat melewati kapsula Bowman. Nah, kemudian hasil penyaringan ini yang disebut dengan sebagai urin primer, di mana di dalamnya terdapat urea yang merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi.
sekunder. Urin sekunder merupakan hasil dari reabsorpsi yang terjadi pada tubulus locus maximalis dan juga Langerhans. Nah, pada urin sekunder ini mengandung air, urea, garam, dan pigmen apadu yang memberikan bau, dan juga warna pada urin. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang urin sekunder, tentunya kalian sudah tahu kan bahwa untuk membentuk urin sesungguhnya akan melewati 3 tahap. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan, yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang terakhir adalah augmentasi yang akan kita bahas kali ini. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian ini, urin sekunder masih mengalami penyerapan air, ion natrium, klor, dan juga urea. Nah, pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah tercampur dengan zat sisa inilah yang maka akan menjadi urin sesungguhnya. Beberapa gangguan sistem ekskresi pada manusia dan upaya untuk mencegah dan menanganinya. Yang pertama ada nefritis. Nefritis merupakan penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Penyakit ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri Streptococcus. Nah, penyakit ini dapat mengakibatkan kembalinya asam urat dan urea ke pembuluh darah. Selain itu, penyakit ini juga mengakibatkan penimbunan air di kaki karena proses reabsorpsi yang terganggu. Untuk penanganannya sendiri, nefritis dapat ditangani melalui cuci darah dan juga pencakokan pada ginjal. Lalu yang kedua ada batu ginjal, merupakan gangguan yang terjadi akibat pengendapan garam kalsium ke dalam rongga ginjal atau pelvis renalis dan pada kandung kemih. Nah, batu ginjal ini berbentuk kristal yang tidak dapat terlalur karena kandungannya terdapat kalsium fosfat, kalsium oksalat, dan juga asam urat. Nah, endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral, menahan kencing, dan kurang minum air. Lalu, upaya untuk pencegahannya, kita tidak boleh menahan kencing dan harus minum air putih yang cukup. Dan pengobatannya sendiri, apabila batu ginjal masih berukuran kecil, maka dapat mengonsumsi obat penghambat alfa seperti tamsulosin. Dan apabila penderita batu ginjal sudah cukup besar, maka memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Lalu yang ketiga ada albuminuria, merupakan penyakit akibat terjadinya kerusakan pada glomerulus yang berperan sebagai proses filtrasi, sehingga terdapat protein pada urin. Nah, penyakit ini disebabkan karena kurangnya asupan air dalam tubuh sehingga memperberat proses kerja ginjal. Maka, seseorang yang terlalu banyak mengkonsumsi protein, kalsium, dan juga vitamin C akan membuat glomerulusnya menjadi bekerja lebih berat sehingga meningkatkan resiko kerusakannya. Dan untuk pengobatannya sendiri, yaitu dengan mengatur pola hidup yang sehat untuk menjaga keseimbangan gizi dan melakukan diet khusus sesuai dengan anjuran dokter. Berikutnya yang keempat adalah hematuria, merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel darah merah pada kencing. Nah, penyakit ini disebabkan karena adanya gesekan dengan batu ginjal dan juga ada infeksi bakteri pada saluran kemih. Kemudian, upaya pencegahannya yaitu dengan cara segera melakukan buang air kecil ketika kita ingin buang air kecil dan juga membersihkan pada tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang guna menghindari bakteri dalam dubur. Nah, selanjutnya untuk pengobatannya yaitu dengan mengonsumsi antibiotik guna membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Yang kelima, ada diabetes insipidus, merupakan gangguan ketika seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Nah, kondisi tersebut akan menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air ketika masuk ke dalam tubuh. Lalu, pengobatannya adalah dengan cara memberikan suntik ADH guna mempertahankan pengeluaran urin secara normal.
Yang keenam, ada kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul karena pertumbuhan sel yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Penyakit ini akan membuat seseorang memiliki kencing yang berdarah dan akan mempengaruhi kerja ginjal yang lainnya. Sehingga ketika kanker menyebar akan menyebabkan kematian seseorang. Lalu, untuk pencegahannya yaitu kita harus menghindari bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Dan untuk pengobatannya adalah dengan radioterapi dan juga kemoterapi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.